Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaman Mustaqim, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari SMK Negeri 1 Cikulur, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Sore Pak Dede. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Berkenan hadir di tempat ini. Soalnya nanti saya akan mengadakan supervisi Bu, coaching kepada rekan saya. Jadi nanti saya mohon bantuan dari Ibu. Iya, baik Pak Deden. Oke, baik Pak Deden. Sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan buat Bapak. Baik Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coache dan juga bagaimana coache tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Soalnya nanti saat coaching nanti ada 3 kompetensi yang saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Gitu Bu. Kemudian kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik. Dari 3 tadi saya mengambil 2 Bu. Yang pertama itu mampu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ada 2 Bu. Yang ketiga Pak Deden, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak proses di dalam coaching kali ini? Saya ingin Bu memberikan pendapat saya sehingga nanti coachingnya bisa menemukan solusinya Bu, menemukan solusi dan juga langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Gitu. Demikian dulu ya Pak ya observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Bapak selesai dengan coaching. Siap, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Cuaca mendukung ini. Iya, adem ya. Adem. Alhamdulillah. Gini Pak Gaman, ngomong kayaknya ada yang mau diceritain nih Pak Gaman. Tapi kita nggak punya waktu lama nih Pak, paling 10-15 menit deh. Kira-kira Pak Gaman mau cerita tentang apa nih? Ya Pak, ini ada cerita yang krusial di sekolah saya Pak, berkaitan dengan pembelajaran di sekolah kami yang guru-gurunya masih konvensional. Baik. Sehingga perlu sekali gebrakan-gebrakan yang baik ya Pak, agar kedepannya memang kita beralih ke pembelajaran yang menggunakan teknologi yang canggih tentunya. Iya. Jadi kalau boleh saya garis bawahin ya Pak ya, jadi guru-guru di sekolahnya mungkin masih pembelajaran yang konvensional, masih murid-muridnya begitu ya. Betul. Kurang variatif Pak. Kurang variatif gitu ya. Jadi apa nih kira-kira tujuan Pak Gaman dari percakapan kita sekarang ini? Tujuannya apa? Ya, tujuan dari pertemuan ini sebenarnya saya ingin menemukan solusi Pak tentang pembelajaran yang variatif agar sekolah kami guru-gurunya tidak pembelajarannya tidak konvensional lagi gitu ya. Jadi menggunakan pembelajaran yang menerapkan teknologi yang berbasis teknologi yang baik lah ya Pak, sesuai dengan program zamannya di mana Ki Hajar Dewantara memang menjewantahkan itu ya Pak ya. Jadi yang pengennya guru-guru udah mulai nih pakai teknologi gitu ya. Baik. Kira-kira tadi Pak Gaman pengen guru-gurunya tadi kan ya mulai berubah nih. Jadi perubahan yang apa aja nih Pak Gaman yang pengen Pak Gaman harapkan nih dari guru-gurunya? Ya, perubahannya terutama guru-guru yang memang udah cukup sepuh ya Pak, yang udah sangat senior, ya mereka harus punya akun lah, akun Google gitu ya, sehingga ketika memang browsing itu
dengan mudahnya dia Iya, menggunakan akun Google tersebut gitu ya. Kemudian terbiasa menggunakan LCD proyektor ya Pak, yang fokus gitu di kelas, menggunakan laptop juga udah terbiasa begitu, sehingga ketika di kelas itu menggunakan PowerPoint ataupun Canva gitu ya, itu kan juga penerapan teknologi atau berbasis teknologi. Iya, iya. Jadi ada variasi dari mode pembelajarannya gitu ya, metodenya. Oke Pak Gaman, misalkan ya kalau Pak Gaman mau kasih grade gitu ya dari 1 sampai 10, kira-kira guru-guru di sekolah ini ada di level berapa sih Pak sebenarnya nih? Kayaknya kalau sekarang sih di level 6 lah ya. 6 Pak ya? Iya, jadi memang perlu di-upgrade Pak ya? Perlu di-upgrade. Oke, berarti di 6. Misalkan nih Pak ya, kalau kita lihat di level 6, Pak Gaman ini mau naikin ke level berapa nih rencananya Pak? Ya setidaknya di angka 8 lah ya Pak ya. Angka 8 ya? Indikatornya Lumayan naik gitu Pak ya? lumayan naik, guru-guru udah punya akun Google begitu ya, udah terbiasa bawa laptop ke kelas Baik, gitu. ya. Jadi itu indikatornya. Jadi 8 itu kalau guru-guru udah mulai bawa laptop nih ke kelas gitu kan ya, udah pakai proyektor di kelasnya. Oke. Jadi kira-kira nih Pak Gaman, apa nih yang dibutuhin Pak Gaman nih untuk biar itu bisa tercapai? Kira-kira apa nih step-stepnya? Kayaknya memang yang pertama dari guru-guru yang mengerti atau yang melek teknologi itu tetap sebaya ya begitu, atau diseminasi juga sebelumnya tetap sebaya mengajarkan kepada memang guru-guru yang memang belum terbiasa menggunakan Canva ataupun PowerPoint begitu ya. Kemudian yang kedua memang perlu ada workshop. Workshop di sekolah kami misalnya sebulan sekali gitu tentang pembelajaran yang bervariatif yang berbasis teknologi terikat tentunya Pak. Jadi tadi ada tutor sebaya, mungkin dari teman-teman yang udah melek duluan gitu Pak ya, bisa berbagi dengan rekan-rekan guru-guru yang lain. Oke. Kemudian kira-kira nih butuh support dan bantuan dari pihak mana aja nih Pak gitu, untuk bisa terlaksana gitu yang tadi Pak Gaman sebutkan IHT mungkin gitu ya, apa tadi workshop begitu, kira-kira butuh bantuan siapa aja nih Pak? Bantuan dana, alokasi dana untuk pembelajaran berbasis TIK perlu ya Pak, dari manajemen sekolah, tentunya dari stakeholder, dari kepala sekolah, kemudian juga orang tua komite juga mensupport ya. Dari segi dana mungkin ya, agar memang pembelajaran di kita tentunya bervariatif dengan berbasis teknologi. Baik Pak. Ya, jadi intinya ada kolaborasi dengan berbagai pihak gitu Pak ya. Oke, kira-kira kapan nih Pak Gaman mulai melaksanakan apa yang direncanakan Pak Gaman ini? Secepatnya sih Pak, saat ini juga mulai besok lah kita rapat dengan manajemen begitu ya, agar sekolah kita tadi ya arahnya bisa naik ke angka 8 ya. Oke Pak Gaman, luar biasa nih ya apa yang Pak Gaman rencanakan. Oke, dari awal tadi kita ngobrol nih Pak ya, apa nih yang Pak Gaman dapatin dari hasil pembicaraan kita tadi? Saya menemukan sebuah motivasi ya dari diri saya gitu, ini juga menjadi sebuah solusi ya Pak ya, jadi semangat saya untuk bisa menggerakkan rekan-rekan di sekolah begitu ya. Ya kalaupun memang di pihak sekolah misalnya belum sarannya kurang ya, setidaknya dari pribadi lah ya, ada beberapa guru yang sudah sertifikasi kan bisa beli laptop, beli LCD proyektor sendiri begitu ya, kemudian bisa belajar ke tetangganya yang melek teknologi. Upgrade diri terus. Upgrade diri sih sebetulnya, tidak mengandalkan dari sekolah saja sebetulnya. Oke, alhamdulillah. Jadi semoga bisa tercapai Pak ya. Amin. Oke, jadi sudah ada gambaran ya bagaimana kira-kira bisa menciptakan perubahan di sekolahnya Pak Gaman. Dan Pak Gaman, kayaknya kita cukupkan ini ya. Dan rencana nanti mungkin minggu depan nanti kita ketemu lagi nih. Saya nggak sabar nih, pengen tahu nih progres dari apa yang Pak Gaman mau lakukan ini. Jumpa di minggu depan. Siap. Ketemu lagi. Oke, kita tutup dulu Pak Gaman. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore Pak Dede. Selamat sore. Sehat Pak Dede? Alhamdulillah. Gimana, sudah beres proses Alhamdulillah. coachingnya? Sudah selesai, tadi saya sudah selesai coaching dengan coach saya gitu. Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Gaman ya? Betul. Nah, tadi kan saya juga mengobservasi Bapak. Sebelum penutupan Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya. Jadi tentang
tujuannya sudah saya tanyakan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya seperti apa, kemudian serta tanggung jawab gitu. Akhirnya saya bisa menggali nih dari coach saya untuk mencari apa nih yang dirasakan, juga menceritakan permasalahan sehingga nanti dia menemukan solusinya sendiri gitu. Oke Bapak, menurut saya sih sebagai observer ya tadi pada saat proses kucing yang dilakukan Pak Deden ke Pagaman sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah jelas sesuai dengan alur Tirta, dan Pagaman juga sebagai kuce sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sebagai observer. Tadi saya melihat proses kucing Pak Deden dengan Pagaman itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Deden juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pagaman sehingga Pagaman bisa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi memang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dengan cara lebih memahami lagi ya proses dari alur Tirta, dan nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya. Semoga semua kompetensinya bisa tercapai juga gitu Bu. Iya bagus ya. Pak. Tadi juga saya melihat kucing Bapak tadi sudah dilakukan dengan prinsip kucing juga ya, tadi kemitraan gitu ya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan gitu berdasarkan hasil yang barusan dilakukan? Tadi kan mendengarkan aktif Bu ya, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot, nah itu masih terus ingin ditingkatkan sehingga nanti kalau saya melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi semua itu Bu. Semoga kita kedepannya ya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Terima kasih. Demikian observasi kita hari ini ya Pak Deden. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. 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 Terima kasih banyak Bu atas observasinya. Baik. Baik Pak Deden, Ya, saya kan mau melakukan coaching, jadi saya minta Bapak menjadi observasinya agar saya bisa melakukan coaching ini dengan baik tentunya. Insya Allah Pagaman nanti saya coba akan melakukan observasi saat Pagaman melakukan coaching. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan untuk Pagaman. Ya, pertama-tama saya akan diskusikan dulu tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti nih Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana nanti coaching tersebut merespon gitu Pak ya, dan menanggapi pertanyaan dari bagaimana suatu coachnya. Nah, jangan lupa juga Pak, nanti kita akan sesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching Pak ya, tentang kemitraan gitu ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Oke baik Pak Gaman, pertanyaan pertamanya begini Pak, kompetensi apa nanti yang akan Bapak kembangkan pada coaching dengan nanti coachingnya Pak Gaman? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak pastinya. 3 itu Pak ya. 3 itu betul. Baik, berikutnya dari 3 itu kompetensi mana nih yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Pak Gaman selaku coach nanti? Ya, kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mendengarkan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi 2 itu Pak ya. Betul. Dan yang terakhir Pak Gaman, indikator mana nih, misalkan indikator yang bagaimana nanti yang Pak Gaman inginkan gitu kan ya, dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya ini menemukan solusi Pak dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, mungkin sementara itu dulu Pak ya, nanti saya akan coba observasi. Demikian dulu Pak ya, silahkan Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak nanti kita ngobrol lagi setelah Bapak melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Waalaikumsalam Bapak. Selamat Malam malam. Pak. Cerah sekali malam ini. Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, cuaca juga mendukung ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja nih Bu Rate ya. Dengar-dengar Bu Rate ini ada yang ingin disampaikan atau diceritakan gitu terkait apa misalnya? Iya betul Bapak, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Pak. Begini Pak, terkait rekan guru di sekolah Pak.
yang saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu ya. Penyampaian materi pun masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman sudah semakin canggih ya Pak ya. Teknologi pembelajaran juga semakin besar gitu. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau melakukan terjadinya perubahan gitu loh Pak. Jadi pembelajaran udah memang kurang variatif ya? Iya, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja gitu ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Iya. Ya mungkin waktu kita nggak lama ya, 10 sampai 15 menit kita mengobrol nih. Dari percakapan ini Bu Ratna apa sih yang kira-kira ingin Bu Ratna dapatkan gitu? Dari percakapan ini sih hari ini saya ingin mendapatkan perubahan lah di sekolah Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ke peserta didik Pak. Ya dari yang diutarakan sama Bu Ratna tadi gitu ya, pembelajarannya memang kurang bervariatif ya? Atau bagaimana metodenya mungkin juga kurang atau bagaimana? Iya Pak, dengan adanya perubahan ini misalkan saja penyampaian metodenya atau model atau media pembelajarannya saja yang lebih variatif, misalkan saja menggunakan aplikasi pengajaran seperti Quizizz ya Pak ya, di zaman sekarang ya, teknologi Google Form dan sebagainya, seperti yang sudah marak digunakan oleh para guru-guru, atau sekedar membuat slide PowerPoint gitu loh Pak. Itu juga lebih baik lah daripada mengandalkan metode ceramah lagi gitu ya, tanpa ada media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif, selama ini monoton ya, supaya lebih bervariatif aja gitu Pak. Kalau di rank nilainya dari 1 sampai 10 berapa sih? Sepertinya masih ada di level 5 Pak. Level 5, waduh karena di sekolah kerja saya keras itu gitu ya. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru seniornya Pak, sehingga kalau untuk level lebih tinggi lagi sepertinya agak lebih sulit. Jadi masih di level 5 lah saya lihat. Kalau memang ingin terjadi perubahan peningkatan pembelajaran ke konvensional, dari konvensional ke teknologi informasi dan komunikasi ya, atau berbasis TIK itu kira-kira mau naik berapa level tuh, dari 5 ke 7, 8, 9? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 saja gitu ya, ya. lumayan. Karena kalau untuk ditingkatkan lebih tinggi lagi mungkin agak sulit, yang mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior Pak. Jadi dari level 5 ke level 7 masih memungkinkan dilakukanlah pembaharuan. Nah kira-kira untuk meningkatkan guru-guru ya, rekan-rekan guru kita gitu di sekolah ibu di Bu Ratna, langkah-langkah atau strategi apa ya supaya memang bisa terjadi peningkatan dalam pembelajaran tersebut gitu ya? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa atau rencana yang bisa saya perbuat gitu loh. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu gitu ya, antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi ya bergantian gitu loh. Seperti itulah Pak, face to face sama rekan guru. Iya, face to face sama rekan. Ada lagi nggak selain face to face? Kalau mungkin bukan mentoring gitu ya, saya akan coba nanti konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah atau dengan Wakasek Kurikulum ya, dengan membuat semacam kegiatan pelatihan gitu Pak, kayak workshop gitu ya, atau kegiatan workshop gitulah. Tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dalam menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Ya, baik ya. Jadi kalau begitu kegiatan mentoring Ibu Ratna ini ya kira-kira memerlukan support atau bantuan dari siapa saja? Sepertinya untuk yang mentoringnya, karena kalau pelatihan atau semacam workshop itu perlu persiapan yang lebih matang ya Pak ya, perlu waktu yang tidak sebentar juga, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten gitu. Jadi untuk saat ini yang paling nyaman oleh guru ya mentoring aja Pak. Mentoring aja ya. Nah kira-kira Bu Ratna ini ingin melakukan kolaborasi ya, secara kolaborasi gitu ya dengan rekan-rekan di sekolahnya gitu ya. Kira-kira rencana ini akan direalisasikannya kapan sih?
Ada sih Pak, mungkin nantilah saya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah dulu yang ahli di bidang IT Pak ya, yang menggunakan, yang biasa menggunakan gitulah di dalam kegiatan belajar mengajarnya, dia menggunakan pembelajaran yang efektif, menggunakan model dan metode yang berbasis IT gitu ya. Ada Pak Kiki dan Pak Muhtarom di sekolah saya itu Pak. Nanti saya meminta bantuan mereka, insya Allah lah secepatnya ya Pak. Minggu depan lah, saya akan coba melakukan gitu ya. Saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Luar biasa. Alhamdulillah ya, berarti udah ada gambaran ya dari pembelajaran yang tadi konvensional menjadi bervariatif ya, sudah ada kesempatan perubahan gerakan dari ibu sendiri ya agar tercapainya pembelajaran yang berbasis TIK tersebut gitu ya. Saya tunggu kabar baiknya berarti ya setelah melakukan mentoring, kemudian udah nggak sabar nih mendengar cerita-cerita dari Bu Ratna ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah minggu depan deh ya kita ketemu, ingin tahu perubahan-perubahan di sekolah Bu Ratna ya. Mungkin sampai di sini dulu Ibu ya percakapan kita. Oke, assalamualaikum Pak Gaman. Waalaikumsalam Pak Deden. Alhamdulillah ya tadi sudah melakukan coaching ya untuk Bu Ratna tadi Pak ya. Jadi sebelum penutupan nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan ke Bapak terkait dengan coaching beberapa tadi ini, jadi masih observasi Pak ya. Baik, yang pertama Pak, apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan Bapak tadi Pak? Ya alhamdulillah sih ya Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Di mana dari alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak, memang menurut saya juga sebagai observer tadi Pak ya, pada saat proses coaching memang Bapak dengan Bu Ratna tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, alhamdulillah, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta Pak ya yang Bapak sampaikan gitu. Dan juga Bapak juga sudah berusaha untuk ngobrol ngalir gitu Pak ya, mengalir, dan Bapak pun sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kepada coachingnya sehingga Bu Ratna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang dilakukan tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coach Pak ya, sesuai dengan prinsip coaching. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, kompetensi apa lagi nih yang rencananya ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil observasi hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ingin lebih memahami lagi proses dari alur tersebut ya Pak, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Pak ya, alhamdulillah semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Dan demikian ini Pak yang observasi untuk coaching yang Bapak lakukan tadi pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Pak ya. Dan pastinya di akhir kita dengan tutup baca alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, enggak Pak Gaman. Assalamualaikum Pak Gaman. Waalaikumsalam Bu Ratna. Sehat Bu Ratna? Alhamdulillah Pak Gaman. Alhamdulillah. Pak Gaman, saya ini akan melakukan coaching. Saya meminta tolong Pak Gaman untuk mengobservasi saya. Siap. Saya akan coaching. Saya akan akan melaksanakan coaching kepada Pak Dede. Siap. Nah sebelum Ibu ya melakukan coaching, nah sebagai awal saya sebagai observer akan melakukan beberapa pertanyaan buat Ibu nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik ya Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah, kemudian yang kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mendengarkan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, yang ketiga nih ya Bu Ratna, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh begitu ya. Mungkin cukup segini aja ya Bu ya. Demikian dulu yang saya sebagai observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Pak Gaman atas waktunya. Sama-sama Bu Ratna. Assalamualaikum Pak Dede. Selamat Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Deden ada yang ingin disampaikan atau diceritakan begitu, tapi sepertinya waktu kita tidak bisa lama ya, mungkin cukup 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa sih yang ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, memang saya sebenarnya ada yang pengen menceritakan gitu ya. Jadi ini terkait dengan rekan-rekan guru saya yang di sekolah nih ya, bahwa padahal selama ini saya perhatikan kok masih metodenya masih konvensional, ceramah lagi gitu ya. Padahal kan kita sudah masuk perkembangan zaman yang sudah harusnya melek teknologi gitu Bu ya. Tapi ternyata mereka masih tetap aja dengan zona nyaman seperti itu. Oke, kalau saya boleh garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Deden ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan Pak Deden yang masih kurang variatif. Betul. Gitu ya? Ya, memang seperti itu. Jadi sebenarnya kan teknologi pelajaran udah makin pesat gitu ya. Tapi guru-guru di sekolah tuh tetap kayaknya nggak mau berubah gitu Bu. Dan jadi kurang bervariatif jadinya kan Bu ya. Jadi akhirnya pembelajarannya monoton gitu ya. Cuma dengan modal itu lagi gitu. Jadi memang seperti itulah Bu yang saya rasakan gitu. Baik, dari percakapan hari ini apa sih kira-kira yang ingin Pak Deden dapatkan? Nah itu Bu ya. Jadi memang kayak percakapan saya pengen tuh ada perubahan gitu di sekolah saya. Jadi khususnya dalam hal guru menyampaikan materi ke murid-muridnya, saya tuh pengen ada perubahan gitu. Jadi yang diinginkan Pak Deden adanya perubahan gitu ya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Pak Deden lihat atau dapatkan dari guru-guru saya gitu ya. Jadi sebenarnya gini Bu, biar nanti mereka menyampaikan yang nggak monoton, pengen ada metode-metode baru atau model-model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu Bu. Bahkan menggunakan teknologi kalau bisa gitu ya. Jadi misalkan saja menggunakan aplikasi kayak kita udah kenal Quizzes gitu ya, atau aplikasi-aplikasi yang memang tidak biasa disampaikan gitu ya. Itu menunjang pembelajaran juga kan Bu ya, atau minimal bisa bikin slide PowerPoint lah Bu gitu ya. Jadi nggak cuma menggunakan metode ceramah. Nah intinya gimana caranya supaya bervariatif lah Bu gitu. Nah itu saya pengennya ada perubahan seperti itu Bu. Oke, dari yang Pak Deden sampaikan barusan, pembelajaran yang menggunakan pembelajaran yang bervariasi, metode atau model atau media yang bisa dikatakan itu kondisi yang ideal gitu ya. Dan itu berada di level 10 gitu ya. Yang idealnya adalah guru-guru menggunakan media, model dan metode yang disesuaikan dengan menggunakan Quizzes ataupun menggunakan slide PPT. itu idealnya 10 gitu ya. Dan itu kira-kira di sekolah Pak Deden ini sekarang berada di posisi level mana sih Pak? Sejauh ini masih di 6 kayaknya ya. 6 ya, oke. Jadi di kondisi level 6 ini kira-kira dengan adanya percakapan ini Pak Deden inginnya meningkatkan ke level berapa? Ya bisa ke 8 kayaknya ya, dan naikin 2 grade gitu. Jadi supaya mereka tadinya belum sama sekali menggunakan internet teknologi, ya bisa dinaikin lagi jadi 8 gitu. Terutama untuk kebanyakan guru-guru yang senior nih Bu ya, untuk kita ajak juga gitu bisa upgrade diri lah Bu. Ya seperti itu kurang lebih. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak Deden ya? Kira-kira usaha apa sih yang akan Pak Deden lakukan gitu untuk menciptakan adanya perubahan ini? Sebenarnya
sebenarnya itu yang saya pikirkan ya, yang sedang mau saya cari tahu nih, apa nih kira-kira ya. Bisa juga mungkin nanti kayak mentoring Bu ya, atau nanti tutor sebaya dengan teman-teman yang lebih tahu gitu, atau juga mungkin nanti bisa pendampingan individu gitu ya, yang nanti bisa dilakukan ya bergantian atau bisa face to face lah kita nanti dengan teman-teman guru yang sekiranya bisa kita upgrade lah, yang kurang lebih mentoring atau pendampingan individu lah. Kayaknya itu deh. Jadi untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan pendampingan individu. Betul. Gitu ya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Pak Deden terapkan di sekolah dan teman-teman guru itu merasa nyaman gitu dengan penyampaian Bapak gitu? Apa ya Bu? Bisa kayaknya kalau selain dengan mentoring, bisa juga nanti saya konsultasikan ya dengan kepala sekolah atau mungkin dengan lokal kurikulum Bu ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti diadakan semacam pelatihan gitu, atau kegiatan-kegiatan workshop gitu ya, yang nanti bisa mengundang orang dari luar gitu ya. Jadi itu tujuannya sekali lagi untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah tujuan itu ya, jadi menurut saya adalah penyampaian materi di kelas, jadi supaya tidak terlalu monoton lah Bu. Pengennya saya seperti itu. Nanti coba saya diskusi dengan kepala sekolah. Oh berarti Pak Deden ini sudah merencanakan mentoring ya, dan pendampingan gitu dan workshop gitu ya. Kira-kira dari ketiga ini untuk saat ini lebih nyaman atau akan lebih bisa cepat terrealisasi gitu ya? Yang mana nih? Boleh mentoring dulu atau workshop dulu atau pendampingan dulu? Kayaknya yang paling efektif sementara ini ya, dalam waktu dekatnya kayaknya mentoring dulu deh Bu ya. Jadi karena memang kalau kayak workshop atau IHT mungkin perlu persiapan juga ya Bu ya. Jadi sementara mentoring yang paling mudah untuk dilakukan. Kegiatan mentoring ini kira-kira menurut Pak Deden butuh atau memerlukan support gitu atau bantuan dari siapa gitu? Pasti sih ya, saya pasti tidak bisa sendiri ya, pasti saya butuh bantuan dari teman-teman yang lain, terutama mereka yang bisa di bidang IT-nya gitu ya. Nanti saya coba minta konsultasikan dengan memang guru informatika juga dengan nanti kepala lab, nanti coba saya koordinasikan supaya bisa membantu guru-guru yang tadi mungkin masih kesusahan untuk teknologi bisa dibantu. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Selamat malam ya, kabar baik tentunya ya. Alhamdulillah ya, tadi setelah Ibu melakukan coaching ya dengan Pak Deden. Nah sebelum penutupan ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Bu Ratna nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koce untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke baik Bu Ratna, berikutnya menurut saya sebagai observer ya, tadi pada saat proses coaching dengan Pak Deden ya sudah berjalan dengan baik. Untuk proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan yang Pak Deden dan Bu Ratna lakukan barusan menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, sehingga Pak Deden bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah pertanyaan terakhir nih buat Bu Ratna nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses dengan alur Tirta, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga ini kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi tentunya ya. Demikian pasca observasi ini untuk hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat kedepannya untuk kita juga pastinya ya. Dan baiknya kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Ratna. Waalaikumsalam.